Puji nama Tuhan, Shalom, Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita di Victorious Devotion hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kebaikan yang Engkau limpahkan kepada kami, memberikan kami harapan yang terus ada untuk kami nikmati. Kami bersyukur untuk setiap hembusan nafas yang masih melekat dalam kehidupan kami. Kami mau gunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dan juga untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami yang kami mau diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk kami yang ingin belajar akan keinginan-Mu di dalam firman-Mu. Ini doa kami dan Engkau yang berbicara sendiri atas pribadi lepas pribadi kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bulan ini kita masih membahas tentang kaya di dalam Yesus Kristus. Jadi kekayaan kita memiliki landasan. Kekayaan kita memiliki berada di satu posisi di mana kekayaan yang harus kita pahami itu berbeda dengan kekayaan yang orang kebanyakan miliki. Jadi jangan sampai salah kita melihat atau memaknai kekayaan di dalam Yesus Kristus itu. Jadi tidak hanya terukur sebatas jasmani, tidak hanya terukur sebatas materi, tetapi kekayaan yang disediakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita itu melampaui itu semua. Maknanya lebih tinggi, lebih dalam, lebih indah dibandingkan kekayaan secara materi dan jasmani. Nah, hari ini kita mau sama-sama membahas mengenai kaya dalam kebenaran. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Saya bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi landasan untuk kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang kaya dalam kebenaran. Kebenaran yang kita miliki, yang adalah kekayaan itu, bukan berasal dari kita sendiri, tetapi ada sumbernya. Ada latar belakangnya sehingga kita berani mengatakan aku kaya dalam kebenaran. Apa landasan kita untuk kita berani mengatakan aku kaya dalam kebenaran? Ya ini dia. Yesus yang tidak mengenal dosa. Yesus yang tidak berdosa. Tetapi dibuat menjadi berdosa. Ada peralihan, ada perpindahan posisi. Ada perubahan keadaan. Dari dia yang kudus menjadi tidak kudus. Dari dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Untuk siapa? Untuk kita, orang-orang berdosa. Untuk saya, orang berdosa. Yang karena adanya perpindahan posisi, perubahan posisi, menjadikan kita yang berdosa dibenarkan. Ya kan? Ada perpindahan. Jadi kalau kita melihat kalimatnya di sini, ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi pada saat kita memahami bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus yang tidak berdosa dan menjadi dosa, bahkan mengenal dosa saja dia tidak. Di dalam diri Yesus itu no sinful nature, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi memang ada human nature-nya, yes. Tetapi dia no sinful nature, tidak ada dosa asal dalam dirinya. Tidak ada natur dosa di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi karena kita, ya, karena Efesus Suratman, karena sebut nama Bapak Ibu Saudara terkasih sendiri, Dia membenarkan kita. Nah, ini adalah sebuah landasan untuk kita memahami bahwa kita kaya dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud, yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya tersebut berbicara tentang apa? Tentang pentingnya karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tanpa ada karya keselamatan, maka kita tidak akan tahu kebenaran itu seperti apa. Dan kalau kita membaca, kita buka di dalam Roma
3 ayat 22. Saya bacakan untuk kita semua. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa tahu bahwa kebenaran Allah yang kita yakini, yang kita imani di dalam Yesus Kristus, itu mengubahkan kita sebagai orang-orang percaya yang dibenarkan. Oleh karena itu kebenaran kita bukan kebenaran tanpa dasar. Kebenaran kita bukan kebenaran yang subjektif. Kebenaran kita bukan kebenaran yang karena menurut saya benar, gitu bukan. Tetapi ada landasannya, landasan yang kokoh, yang tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah mengambil posisi kita yang adalah orang berdosa. Dan posisi kita diubahkan oleh Yesus dari yang berdosa dibenarkan. Wah, konsekuensi dosa adalah maut. Konsekuensi dosa adalah kematian. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia menang atas maut itu. Sehingga kita punya harapan, sehingga kita punya landasan yang kuat, sehingga kita punya pengertian yang benar bahwa kita adalah orang-orang yang kaya dalam kebenaran. Yang kebenaran itu diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran bukan karena kebenaran kita sendiri. Kebenaran bukan karena kebenaran apa yang sudah kita lakukan. Bukan karena pengetahuan kita. Tapi kebenaran yang saya sedikit mau menggunakan bahasa keren. Kebenaran yang diimputasikan oleh Kristus untuk kita. Jadi kita menerima kebenaran melalui Yesus Kristus. Memperoleh status adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengingat bahwa kebenaran yang tertulis baik di dalam 2 Korintus dan di Roma itu tadi, itu bukan karena hasil usaha kita. Itu bukan hasil perbuatan kita sebagai manusia, tetapi itu karena anugerah. Kita adalah orang-orang yang kaya dalam kebenaran hanya karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang disediakan tidak melihat siapa latar belakang kita, siapa status kita, apa masa lalu kita, bagaimana perbuatan kita di masa-masa yang lalu. Tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada iman kita kepada Yesus Kristus yang menjadi pintu masuk untuk apa? Untuk kita memperoleh kebenaran. Jadi kebenaran, kalau kita mau dibenarkan, ya mau tidak mau. Satu-satunya cuma satu jalannya, yaitu apa? Yesus Kristus. Saya suka ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa orang binasa itu bukan karena dia tidak percaya kepada Yesus Kristus loh. Tetapi karena apa? Karena dosa orang bisa binasa. Lalu bagaimana supaya orang tidak binasa karena dosanya? Ya cuma satu jalan. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sesuai dengan kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau terima anugerah kebenaran yang bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan diberikan oleh Yesus Kristus supaya kita memiliki kekayaan dalam kebenaran. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kekayaan kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami melihat dalam kehidupan kami, sungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak mungkin dapat mengerti dan dapat menikmati kebenaran itu. Tetapi oleh karena pengorbananmu di atas kayu salib, kami yang berdosa, kami dibenarkan. Ada pergeseran, ada perubahan posisi yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Dan biarlah kami terus menjalani status kami sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Berkati setiap umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, supaya mereka tidak memandang rendah kehidupan mereka, supaya mereka tetap melihat hidup mereka berharga di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Ini doa dan permohonan kami. Kami mau menjalani kehidupan kami dengan landasan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.